Shalom, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore saya ucapkan. Selamat kita berbakti kembali dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan, Dia sudah disalibkan, sudah mati, sudah bangkit. Bahkan pada malam hari ini, pada sore hari ini, kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia naik menyediakan tempat bagi kita, setiap kita anak-anak yang dikasihi-Nya. Dan satu lagi, Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri, tapi Dia memberikan roh penghibur bagi kita. Roh Kudus-Nya Dia turunkan bagi setiap kita. Mari saudara, pada malam hari ini kita sama-sama dengan segenap hati kita mau menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan. Oh haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang melimpah-limpah yang kami terima. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia
Semua karena kebaikan Tuhan, sepanjang hari ini kami dipelihara, diberkati ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Untuk kami boleh ya Tuhan melakukan ibadah Tuhan, untuk kami boleh memperingati hari kenaikan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang di surga ya Tuhan, selalu melindungi kami Tuhan, selalu mengurapi kami ya Tuhan, selalu memperhatikan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah habis untuk kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini kami mau mengucap syukur dan kami mau menaikkan pujian hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, shalom. Yang di rumah juga shalom. Tetap semangat, tetap sukacita karena Tuhan sumber sukacita kita. Haleluya. Tuhan menjadikan kita seorang pemenang. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita ini lebih dari pemenang. Amin. Kita naikkan pujian lebih dari pemenang. Haleluya, naikkan pujian dengan sukacita. Oleh kuasa
Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu Tuhan. Engkau memberikan roh penghibur bagi setiap kami Tuhan. Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dan memberikan roh kudus-Mu untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Setiap pujian sudah kami naikkan. Biarlah setiap pujian kami menjadi dupa harum di hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman akan kami Engkau taburkan Tuhan. Yang akan masuk dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Menjadi penuntun bagi jalan-jalan kami Tuhan. Memberkati gembala kami akan bawakan firman-Mu dengan urapan baru Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu ya. Untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan ada di channel YouTube GBT Nazaret. Untuk ibadah raya online hari Minggu pada tanggal 24 Mei akan dimulai pukul 9 pagi, bukan jam 8 tetapi jam 9 pagi. Live di Instagram seperti biasa. Yang ketiga, ibadah online Joy Gain dan ibadah online anak-anak The Hope seperti biasa ada di channel YouTube GBT Nazaret. Terima kasih untuk pemberian baik kas gereja atau persepuluhan. Dan yang mau memberi bisa lihat di informasi yang ada. Sekian pengumuman, terima kasih. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pertama saya ucapkan selamat beribadah dan selamat juga kita bersama-sama dapat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang menyangka bahwa kenaikan Tuhan Yesus hanyalah sekedar pergi menyediakan tempat di sana. Itu sebetulnya salah satu kebenaran yang akan kita raih nanti. Tetapi apakah sebetulnya makna dari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita sekarang? Selama kita hidup, apakah yang kita harus ketahui dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Itu sebabnya untuk itu saya akan bersama-sama melihat dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepada kamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus sebelum dia siap untuk ke Golgota dan mati di atas kayu salib untuk segala dosa-dosa kita. Di sini Tuhan Yesus berbicara dalam saat-saat terakhir sebelum dia pergi untuk berkorban di kayu salib. Tetapi dalam pembicaraan ini sekaligus dia memprediksikan hal-hal yang sulit yang akan datang dan yang akan terjadi bagi mereka. Dan dia sudah katakan, apabila hal-hal itu datang, maka murid-murid diminta supaya jangan kecewa dan menolak Yesus. Tuhan Yesus memberitahukan hal-hal yang akan datang yang menyulitkan mereka, tetapi dia juga memberitahukan sebuah hal sebagai solusi. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat ini kita melihat Tuhan menyiapkan solusi, bukan sesuatu, tetapi seseorang. Solusinya atau jalan keluarnya itu bukan sesuatu, tetapi seorang oknum yang dikatakan penghibur atau parakletos. Jadi Roh Kudus sebagai penghibur adalah solusi untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Saudara-saudara, bagi kita pun yang sekarang sudah ditinggalkan Yesus secara jasmani ke surga, kita menghadapi berbagai hal di dalam dunia ini. Kita harus mempunyai solusi, dan solusi itu bukan sesuatu, tetapi seorang oknum. Dan oknum itu adalah Roh Kristus sendiri, yaitu Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, atau seseorang yang sangat kita butuhkan. Itu sebabnya di dalam ayat 7 sebagai kesimpulan daripada pembicaraan Yesus sampai ayat 11 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi, yaitu kepergiannya nanti ke surga. Dia meninggalkan secara jasmani, tetapi Tuhan mengatakan bahwa lebih berguna jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, atau kalau aku tidak naik ke surga, penghibur itu, di sini ditulis pakai huruf besar, penghibur itu atau parakletos itu bukan hanya satu arti, bukan hanya penghibur. Parakletos itu artinya juga penolong, artinya juga pembela, dan artinya juga seseorang yang siap untuk melakukan bagi orang-orang yang akan ditolong oleh dia dan akan dihibur. Itu sebabnya perkataan ini harus kita camkan, bahwa lebih berguna kalau Yesus pergi. Sebab kalau Yesus tidak pergi, maka penghibur itu, penolong itu, pembela itu tidak akan datang. Dan ini adalah sesuatu yang menyulitkan. Itu sebabnya saya katakan kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar naik ke surga sediakan tempat,
Kalau kita dibilang apakah mau cepat-cepat pergi ke sana, kita pasti bilang tidak. Kita ingin hidup seperti Hairil Anwar mengatakan, kalau bisa 1000 tahun lagi. Kita tahu Tuhan pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Tetapi apakah sementara kita ada di dunia ini, kepergian Yesus itu memberikan arti kepada kita? Atau hanya sekedar sebuah peringatan yang tiap-tiap tahun kita peringati? Di dalam bagian ini kita melihat bahwa yang pertama, saudara-saudara, ya, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus lah manusia dapat mengenal siapakah Allah yang sebenarnya. Jadi dengan kepergian Yesus Kristus dan dengan kata-kata Tuhan kepada para murid di dalam pasal 16 ayat 1 sampai 3, Tuhan memberitahukan bahwa di dalam Dialah, di dalam Kristuslah orang dapat mengenal siapa Allah sebenarnya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan memang. Bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi di dalam kalimat ini saya lihat Tuhan memberitahukan bahwa murid-murid itu harusnya mengerti dan berbahagia. Karena melalui dan di dalam Yesus Kristuslah sebenarnya manusia tahu sebenarnya siapakah Allah sebenarnya. Saudara-saudara, sejak ribuan tahun sebelum Yesus Kristus, manusia selalu menduga dan selalu menafsirkan tentang Allah. Sehingga mereka melihat dan membuat sistem-sistem kepercayaan yang mereka anggap itu adalah sebuah sistem kepercayaan, bahwa mereka kenal satu oknum, seorang pencipta. Tetapi kita melihat sebelum Yesus Kristus datang, Allah masih tetap sebagai sesuatu yang samar-samar. Itu sebabnya Yohanes di dalam pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa Allah belum pernah dilihat oleh seorang juga pun. Tetapi anak tunggal yang di atas pangku Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang di atas pangku Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi dengan kedatangan anak tunggal Bapa, maka Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, dia menyatakan bahwa Allah adalah Bapa. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku atau anak. Orang Yahudi, orang Israel mempunyai sebuah kepercayaan bahwa akan datang yang namanya juru selamat atau yang diurapi, Mesias. Tetapi sampai Yesus Kristus datang, mereka tidak mengerti. Berkali-kali Tuhan mengatakan soal Bapa. Tapi mereka tidak menganggap Yesus itu pantas menjadi Mesias. Karena mereka tahu dari mana dia datang. Dia tahu Yusuf sebagai ayah. Dia tahu Maria sebagai ibu. Orang dari Nazaret. Saudara-saudara. Tetapi selama Yesus melakukan sesuatu di dalam dunia, mereka tetap tidak melihat, tidak mengetahui tentang sebenarnya Allah itu adalah Bapa dari Kristus, Bapa dari Yesus. Dan Yesus
adalah Mesias, anak tunggal Bapa. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus, kita mengenal siapakah sebenarnya Allah. Yang dulu tidak dikenal, tetapi dengan kedatangan Yesus Kristus, Yesus mengenalkan. Sayang Alkitab mengatakan dia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya sendiri tidak menerima dia. Itu sebabnya kepada kita, orang-orang yang bukan Israel, bukan Yahudi, kepada kita diberikan kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada namanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ini yang pertama. Bahwa di dalam Yesus Kristus manusia dapat mengenal siapa sebenarnya. Dan yang kedua, kepergian Tuhan Yesus atau naiknya, ascension dari Yesus Kristus sudah jauh-jauh hari diberitakan oleh Yesus. Bahwa aku tidak akan ada di dalam dunia ini terus. Dengan harapan orang-orang kebanyakan Yesus menjadi raja secara jasmani. Untuk mengusir orang-orang yang menjajah yaitu bangsa Romawi. Tetapi kita melihat Yesus Kristus yang diharapkan dengan motivasi politis, motivasi jasmani. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan Yesus Kristus datang. Karena itu kepergian Yesus Kristus, mulai dari sengsaranya sampai kebangkitannya, sampai nanti kenaikannya, itu diberitahukan. Di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Jadi kepergian Tuhan Yesus sebetulnya sudah jauh-jauh hari diberitahukan. Tetapi menjelang hari-harinya akan tiba. Dia akan mati, dia akan dikuburkan, dia akan bangkit, dan dia akan setelah 40 hari ada di dunia ini, dia akan naik. Dan kita hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita lihat ya, bahwa apa yang sudah Tuhan katakan itu digenapi. Kepercayaan kita kepada Kristus itu harus berdasarkan firman Tuhan. Iman kepada Kristus. Roma 1 ayat 17 yang diambil dari perjanjian lama, kitab Nahum mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Jadi kepergian Yesus dan akan mengirimkan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus, supaya manusia tahu bahwa kepercayaan yang benar itu bukan kepercayaan soal melihat, tetapi soal beriman kepada yang tidak kelihatan. Dan Roh Kudus adalah roh yang dikirim seperti angin yang tidak kelihatan, tetapi dia hadir. Itu sebabnya orang benar harus hidup oleh iman, bukan oleh yang kelihatan. Banyak kita melihat oleh yang kelihatan, manusia terganggu imannya. Tetapi Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, yang kita lihat tidak membuktikan bahwa apa yang kita lihat itu adalah sesuatu yang mungkin membuat kepada kita menjadi kecewa dan gentar dan takut. Tetapi kita harus percaya bahwa dengan datangnya Roh Kudus
Dan Roh Kudus itu yang akan menghibur, yang akan membela, yang akan menyertai. Kita harus hidup di dalam iman. Hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan dia mengatakan juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4:18 mengatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi marilah kita hidup dengan percaya kepada Kristus. Walaupun dia tidak hadir secara jasmani, tetapi kita harus percaya Rohnya itu bersama kita. Rohnya itu membela kita. Dan Rohnya itu menyertai kita. Sehingga apa yang kelihatan, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, itu bisa saudara-saudaraku mempengaruhi kita. Tetapi kalau kita hidup karena iman, maka kita akan hidup berdasarkan satu kekuatan. Yohanes mengatakan lebih besar dia yang di dalam kita daripada dia yang di dalam dunia. Siapapun dia, apapun itu. Saudara-saudara, zaman ini kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu akan digenapkan di dalam kita. Orang benar akan hidup oleh percayanya, bukan oleh penglihatan. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu di dalam zaman ini. Yang ketiga, kerajaan surga adalah kerajaan rohani, bukan kerajaan jasmani. Murid-murid bahkan orang-orang Israel mengharapkan seorang Mesias, seorang juru selamat untuk masalah-masalah jasmani. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku dari atas. Kamu adalah pegawai dari kerajaan di bumi ini, Romawi. Saudaraku, di dalam ayat 6 dan 7 ini dikemukakan oleh Tuhan ketika dia mengatakan, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekali lagi, kerajaan surga itu bukan kerajaan jasmani atau kerajaan yang sementara, yang kelihatan. Tetapi kerajaan surga adalah kerajaan rohani yang tidak nampak. Ketika Kristus ada di dalam dunia, dia kelihatan karena dia berinkarnasi. Firman jadi manusia. Tetapi ketika dia kembali ke surga, Roh Kudus datang dan Roh Kudus itu tidak nampak. Itu sebabnya Alkitab juga mengatakan bahwa apabila Roh Kudus itu datang kepadamu, maka engkau akan dijadikan saksi bagiku, baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menyaksikan apa? Menyaksikan soal kerajaan surga. Nah, kerajaan surga adalah kerajaan yang tidak nampak, tetapi dia berwujud di dalam dunia. Saudara-saudaraku, Kolose 1 ayat 27 mengatakan bahwa Kristus di dalam kamu, itulah pengharapan akan beroleh kemuliaan. Roh Kudus di dalam kita. Dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam kamu
Jadi dia yang tidak kelihatan, penghibur itu, parakletos itu, pembela itu, penolong itu, dia di dalam kita. Sebab itu Alkitab mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah rumah Roh Kudus, bait Roh Kudus, merupakan satu tempat di mana Roh Allah bertahta di dalam kita. Itu sebabnya sekali lagi kita adalah warga negara dari kerajaan surga. Tapi kita masih ada di atas muka bumi ini. Kita harus menghadapi segala sesuatu, situasi dan kondisi. Dan kita harus membuktikan bahwa kerajaan yang tidak nampak itu dengan rajanya Yesus Kristus yang naik ke surga, yang telah memberikan kepada kita Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memberikan kepada kita bukan hanya kehadirannya, tetapi kekuatannya, kuasanya untuk kita menghadapi hidup ini dengan kuasa, dengan kekuatan, dengan pembelaan dari Kristus, dari Roh Kudus, sehingga kita melihat bahwa kita harus berjalan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, karena Roh itu menjadi pembela kita. Kita ada dalam sebuah kerajaan yang tidak nampak. Sebab itu adakah kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam optimitas, di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Tuhan yang tidak nampak tetapi ada di dalam kita, dan yang berjanji bahwa Dia akan kembali, dan di mana nanti Dia ada, di situ juga kita ada. Tuhan akan betul-betul menjadikan apa yang dijanjikan itu 100% benar. Sementara kita masih ada di dalam dunia ini, marilah kita jalani hidup ini, karena kita adalah warga-warga kerajaan surga yang harus menjadi saksi-saksi daripada kerajaan itu. Dan yang terakhir, Roh Kudus adalah penginsyaf manusia, bukan penghukum. Saya mendapatkan beberapa buku tentang apa yang terjadi saat-saat ini dari para ahli. Ada yang mengatakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang adalah karena Tuhan yang menghukum, Tuhan yang bertindak. Tetapi ada orang juga mengatakan tidak seperti itu. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus dikirim untuk menginsyafkan. Jadi apapun yang terjadi di dalam ini, di dalam dunia ini, baik yang dianggap buruk, baik yang dianggap baik, kita senantiasa harus insyaf. Sekali lagi, Roh Kudus datang ke dalam dunia ini bukan menjadi penghukum, tetapi menjadi penginsyaf. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat 11 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus dikirim ke dalam dunia ini untuk menjadi penginsyaf. Terus terang saudaraku, selama beberapa minggu ini Tuhan bekerja di dalam hati saya, menginsyafkan banyak hal tentang kekurangan-kekurangan saya, tentang kesombongan saya, tentang hal-hal yang saya banggakan. Tetapi Dia menginsyafkan
bahwa tanpa Tuhan kita sebetulnya tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, dia datang untuk menginsyafkan, terutama dikatakan untuk menginsyafkan tentang apa? Tentang dosa. Sebab itu dalam saat-saat menjelang Yesus Kristus datang ke dalam dunia, marilah kita sadar dan insyaf. Adakah dosa masih bercokol di dalam hidup kita? Adakah sesuatu hal yang membahayakan hidup kita, yang sebetulnya lebih berbahaya dari yang ditakutkan zaman ini? Kalau saya dapat katakan, virus pornografi yang kita bisa lihat setiap saat di internet, sudah banyak orang, termasuk mungkin orang-orang yang dianggap suci, sebetulnya sudah terpapar oleh virus ini, sehingga matanya selalu ingin melihat hal-hal yang najis. Saudara-saudara, ini lebih berbahaya kerohanian yang mati daripada tubuh yang mati. Itu sebabnya dosa harus diinsyafkan oleh Roh Kudus. Keserakahan, kesombongan. Alkitab mengatakan menjelang Yesus Kristus datang, hamba-hamba akan saling pukul memukul sehingga dia datang. Ini menunjukkan bahwa dosa kesombongan itu sedang merajalela di dalam dunia ini. Orang ingin nomor satu terkenal, orang ingin nomor satu populer sehingga menyisihkan orang lain. Tetapi Roh Kudus menginsafkan supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Baru saja 2 hari ini seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di dalam dunia ini, Ravi Zacharias, meninggal dalam usia 74 tahun. Baru saja saya tadi melihat tentang kata-kata terakhir sebelum dia meninggal, bahwa hal yang sangat diperlukan oleh hamba-hamba Tuhan zaman ini yaitu humbleness, kerendahan hati. Supaya kita saling mendukung, saling membela, dan saling kita mendoakan. Bukan saling memukul, bukan saling menunjukkan kehebatan, tetapi saling merendahkan diri. Ini yang harusnya kita lakukan menjelang Yesus Kristus datang. Terutama dosa tidak percaya. Banyak orang kehilangan arah karena dosa tidak percaya. Tidak percaya bahwa Tuhan masih bekerja di dalam dunia ini. Dan yang kedua, menginsyafkan tentang kebenaran bahwa Yesus benar-benar sudah naik ke sorga, benar-benar sudah menggenapi janjinya. Jadi kenaikan Yesus Kristus untuk menyatakan bahwa dia benar. Dia bukan hanya berkata, tetapi dia melaksanakan. Nah, kalau dia pergi, dia mengatakan akan pergi, dia pergi. Dan dia katakan akan menurunkan, mengirim Roh Kudus, dia kirimkan. Dan yang ketiga, menginsyafkan tentang penghakiman. Bahwa iblis sudah dikalahkan di Kalvari, di Golgota dengan kematian Kristus. Sehingga pada waktu dia bangkit, ini membuktikan bahwa iblis sudah dikalahkan. Penguasa dunia ini telah dihukum. Berarti tidak mempunyai sengat lagi. Kuasa maut sudah ditelan dalam kemenangan Kristus. Kita harus yakin bahwa Kristus sudah memenangkan pertempuran. Dan kita tinggal menikmati apa yang Kristus telah buat, yaitu hidup di dalam damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam saat-saat di mana kita sedang menunggu Kristus datang. Saya akan membawa kita sama-sama untuk menyanyi lagu Kapan Yesus Kembali. Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus
Sandi menutup firman Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur saat malam hari ini kami mau senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan. Kebaikan Tuhan Yesus bagi kami tidak hanya sekedar Tuhan menyediakan tempat untuk kami pada saatnya nanti kembali bersama-sama berkumpul. Tetapi ketika kami ada di dalam dunia ini, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh terus mengingatkan kami maksud Tuhan lebih daripada itu. Ada Roh Kudus yang terus mau menginsyafkan kami, menuntun kami, menyertai kami senantiasa dalam pergumulan selama kami masih ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus berbicara lebih kuat lagi di dalam hati setiap kami masing-masing, setiap umat-Mu dimanapun berada. Biarlah ketakutan-ketakutan yang menghinggapi, yang mungkin bisa membunuh jasmani kami, tetapi itu semua tidak ada apa-apanya. Biarlah kerohanian kami terus ditingkatkan selama situasi seperti ini Tuhan. Iman kami diperteguh lagi kepada Tuhan. Kami percaya hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh terus menguatkan kami. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hikmat kebijaksanaan rahasia firman-Mu, Tuhan terus singkapkan. Dan kami semua, setiap umat-Mu dimanapun kami boleh berada, kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi boleh terus menguatkan, menuntun, mengarahkan jalan kehidupan kami agar kami tidak salah langkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Berkat Allah Tritunggal ini terus menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi terima kasih. Tuhan.